Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi al-munzala al-nabi al-munzalil fil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ajma'in zawil ilmi wal irfan. Amma ba'd, sahabat-sahabat pencinta Allah, pencinta Al-Quran, pencinta Quran surah Al-Waqi'ah. Ini disebutnya komunitas pencinta Al-Waqi'ah. Karena alhamdulillah para santri Pondok Pesantren Barakah Darul Rahman kalau punya saran sejak tahun 2015 ya, 2015 kita mendapatkan ijazah Al-Waqi'ah, dan hingga kini masih terus diamalkan, masih terus mengamalkan Quran surat Al-Waqi'ah. Mudah-mudahan keistiqomahan kita di dalam mengamalkan Quran surat Al-Waqi'ah akan membuahkan keberkahan bagi kita, keberkahan bagi keluarga, keberkahan bagi negara, keberkahan bagi keberagamaan kita. Mudah-mudahan upaya istiqomah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak berlebihan ketika Pondok Pesantren Barakah Darul Rahman merancang kegiatan swab santri wirid Al-Waqi'ah pagi dan sore. Swab santri wirid Al-Waqi'ah pagi dan sore. Berharap wirid dan Waqi'ah ini kalian terus baca walaupun tidak sedang berada di pesantren, seperti kalian berada di rumah karena liburan, ataupun bagi mereka yang menjadi alumni, agar terus mendawamkan, mengistiqomahkan rutinitas mengamalkan Quran surat Al-Waqi'ah pagi dan sore. Karena banyak faedah dan manfaat. Bahkan ini juga bagian dari yang akan kita ungkap di pagi hari yang indah ini di kajian kuliah subuh. Oleh karena itu, para santri dan sahabat-sahabat penggemar pencinta Quran surat Al-Waqi'ah dimanapun berada, melalui media online ini akan kita ungkap khosais wa fadail qiraati surati Al-Waqi'ah. Kita akan ungkap keistimewaan dan keutamaan membaca Quran surat Al-Waqi'ah. Tentunya harapannya adalah agar kalian lancar membaca Quran surat Al-Waqi'ah. Setelah lancar karena sering dibaca, mudah-mudahan kalian akan menghafal Quran surat Al-Waqi'ah.
Jadi hafalan kalian bertambah selain juz 30 akan bertambah Quran surat Yasin, Quran surat Al-Waqiah. Tidak hanya sekedar membaca lancar, menghafal, tetapi diharapkan akan mampu mengungkap rahasia-rahasia keistimewaan dan keutamaan surat Al-Waqiah. Tentu dengan sumber-sumber yang akurat, dengan sumber-sumber yang valid, dengan sumber-sumber yang kuat, sehingga kita tidak ragu lagi di dalam mengamalkannya. Oleh itu mari kita tidak berlama-lama, kita mantapkan niat, kita motivasi diri untuk terus diberikan kesempatan untuk mendalami firman-firman Allah melalui kajian-kajian kitab tafsir. Mari kita sama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaku man dari ilmu karena perintah Allah, perintah putusan Allah menghilangkan kebodohan, mencari kepahaman, menghidupkan agama Islam. Fardu karena Allah Ta'ala. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alimu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kajian dimulai, sebagaimana biasa mari kita baca Al-Fatihah untuk para mufassirin, muallifin, tafsir, kitab-kitab tafsir, kutub tafsir, kitab-kitab tafsir yang akan kita kaji selama Ramadan dengan thariqah muqaranah, dengan metode perbandingan dari kitab tafsir. Yang pertama adalah kitab tafsir At-Tashil fi Ulumul Tanzil karangan Syekh Muhammad bin Ahmad Juz'i Al-Kalabi Al-Ghulati Al-Andalusi. Dan yang kedua adalah kitab Tafsir Hasyah Al-Sawi, penjelasan dari tafsir Al-Jalalain yang dikarang oleh Syekh Ahmad As-Sawi Al-Maliki. Dan juga para pengarang tafsir Kementerian Agama Al-Quran dan Kementerian Agama, tafsir Al-Quran, Quran dan tafsirnya Kementerian Agama. Mudah-mudahan apa yang telah mereka torehkan lalu curahkan pikirannya untuk kemaslahatan kita semua. Mari kita sama-sama baca Al-Fatihah. Nafa'ana bi ulumihim wa barakatuh ulumihim fid darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Model tafsir surat Waqiah yang ada pada kitab Hasyah As-Sawi
sebagai penjelasan dari tafsir Al-Jalalain adalah sebelum menafsirkan ayat per ayat, mu'allif pengarang menyampaikan khosais wa fadail suratil waqiah, keistimewaan dan keutamaan surat Al-Waqiah. Berbeda dengan kitab tafsir At-Tashil li Ulum Tanzil, gaya tafsirnya diawali dengan penjelasan muhtawas surah atau kandungan isi surat Al-Waqiah. Pagi hari ini kita akan dapatkan informasi tentang bagaimana corak pemikiran tafsir Hasyah As-Sawi di dalam merangkai tafsir surat Waqiah, yaitu dengan didahului penjelasan mengenai khosais wa fadail suratil Waqiah, keistimewaan dan keutamaan Quran surat Al-Waqiah. Baik, akan saya bacakan pendahuluan surat Al-Waqiah yang ditulis pada kitab Hasyah As-Sawi adalah: Bismillahirrahmanirrahim. Qala, telah berkata Masruqun, Imam Masruq, man arada ay ya'lama naba'al awwalin wal akhirin wa naba'a ahlil jannah wa naba'a ahlin nar wa naba'a ahlid dunya wa naba'a ahlil akhirah falyaqra suratal Waqiah. Imam Ahmad As-Sawi memulai dalam mengkaji tafsir surat Waqiah adalah dengan pernyataan Imam Masruq. Imam Masruq berkata, bagi orang yang ingin mengetahui berita orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam atau orang-orang yang berjuang di zaman pertama Rasulullah, man barang siapa aroda yang berkehendak an ya'lama untuk mengetahui naba'al awwalin, berita tentang orang-orang yang pertama, orang-orang yang terdahulu, pertama dalam Islam, pertama dalam dakwah Islam, pertama dalam memperjuangkan Islam. Wal akhirina, dan orang-orang yang belakangan. Wal akhirina, dan orang-orang yang akhir di dalam Islam, akhir di dalam dakwah Islam, akhir di dalam perjuangan Islam. Wa naba'a ahlil jannati, dan berita penghuni surga. Wa naba'a ahlin nari, dan berita penghuni neraka. Wa naba'a ahlid dunya, dan berita penghuni dunia. Wa naba'a ahlil akhirati, dan berita penghuni akhirat. Falyaqra, maka hendaklah membaca surat Al-Waqiah, pada surat Al-Waqiah. Jadi di dalam kitab Hasyah As-Sawi dengan gaya dan coraknya yang berbeda dengan kitab At-Tashil Ulum Tanzil. Kalau At-Tashil Ulum Tanzil mengungkap Waqiah dengan didahului penjelasan muhtawas surah, kandungan isi surat Al-Waqiah. Sementara kitab Hasyah As-Sawi itu mengungkap pernyataan dari Imam Masruq. Kata Imam Masruq, barang siapa yang ingin tahu tentang berita orang-orang awal, orang-orang yang pertama di dalam Islam, di dalam dakwah Islam, di dalam perjuangan Islam, wal akhirina, dan orang-orang yang datang belakangan dalam Islam, datang belakangan di dalam berdakwah,
datang belakangan di dalam memperjuangkan Islam. Dan kalau ingin tahu tentang berita penghuni surga, berita penghuni neraka, berita penghuni dunia, dan berita penghuni akhirat, maka dalamilah surat Al-Waqiah. Jadi sesungguhnya ini juga bagian dari kandungan isi surat Al-Waqiah. Namun beliau tidak secara tertulis membatasi muhtawas surah. Padahal isinya adalah muhtawas surah, kandungan isi Al-Quran. Jadi menurut Imam Masruq di dalam tafsir Waqiah, di dalam surat Waqiah ini ada beberapa kandungan, yaitu diantaranya berita tentang orang-orang yang awwalin. Yang kedua, berita tentang al-akhirin. Yang ketiga, berita tentang penghuni surga. Yang keempat, berita tentang penghuni neraka. Yang kelima, berita tentang penghuni dunia. Dan yang keenam, berita tentang penghuni akhir. Secara tersirat, inilah kandungan dari surat Al-Waqiah. Walaupun Hasyiah As-Sawi tidak memberikan judul dengan muhtawas surah. Oke, setelah didahului dengan pernyataan Imam Masruq yang mencoba menyimpulkan isi surat Al-Waqiah. Jadi isi surat Al-Waqiah itu menggambarkan 6 hal. Tadi ya, sudah ya 6 hal ya. Masih ingat enggak 6 hal itu? 1, berita tentang awwalin. Yang kedua, al-akhirin. Yang ketiga, penghuni surga. Yang keempat, penghuni neraka. Yang kelima, penghuni dunia. Yang keenam, penghuni akhirat. Lalu kemudian setelah menyampaikan gagasan kandungan isi surat Al-Waqiah, Imam As-Sawi melanjutkan dengan menceritakan keistimewaan surat Al-Waqiah dari siapa? Dari kisah sahabat Utsman dan Ibnu Mas'ud. Sahabat Utsman dan Ibnu Mas'ud. Bagian yang kedua, sebelum Hasyiah Al-Alamah As-Sawi Al-Maliki ya, menyampaikan tafsir per ayat, didahului dengan muhtawas surah dengan sumbernya adalah Imam Masruq. Kemudian yang kedua, menyampaikan khosais wa fadail, keistimewaan dan keutamaan surat Waqiah dengan tokoh, ada dialog, ada peristiwa antara sahabat Utsman dan Ibnu Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Wahukia dan diceritakan anna Utsman, apa sesungguhnya sahabat Utsman, dakhala itu masuk siapa sahabat Utsman ala bani Mas'udin, atas kediamannya atau rumahnya Ibnu Mas'ud. Jadi sahabat Utsman satu ketika masuk ke rumah Ibnu Mas'ud. Dalam rangka apa? Ya'udu, halnya menjenguk, nengok bukan nengok begini bukan. Menengoki, mengunjungi. Ya'udu, halnya menengoki. Keren ya bahasanya. Ya'udu, halnya mengunjungi, atau bahasa yang masih serapannya takziah,
Tapi biasanya kalian kalau sudah takziah diibaratkan dengan berkunjung kepada yang meninggal. Padahal takziah bisa digunakan untuk orang yang sakit. Melayat. Kalau bahasa kitanya melayat, takziah melayat. Tapi kalau takziah yang sakit menengoki, mengunjungi. Ya'udu hanya mengunjungi siapa? Sahabat Utsman pada Ibnu Mas'ud. Nengok dalam keadaan apa? Fi maradihi, pada waktu sakitnya Ibnu Mas'ud. Jadi diceritakan sahabat Utsman mengunjungi sahabat Ibnu Mas'ud. Layaknya seperti kalian, kalau kalian lagi sakit, walaupun dari kamar sebelah datang menengok, ya, karena biasanya bermain bersama, bertemu bersama, kongko bersama, kongko, kongres, kongko orang beres. Nah ini kok nggak ketemu-temu, nggak pernah nongol, ada apa gerangan? Jangan-jangan kurang sehat. Ditengoklah oleh sahabat Utsman. Ayatnya seperti kalian, ya, bersahabat dalam keadaan senang dan susah, dalam keadaan sehat dan sakit. Ya, kalau sakit tengok, hibur, ya, dengan memberikan motivasi. Itu mah sakit biasa, ya. Nanti juga sembuh. Yang penting berobat. Yang penting makan yang cukup, istirahat yang memadai, yang berkualitas. Insya Allah sehat. Jangan juga sambil mengunjungi yang sakit, waduh ini berat ini penyakit, ya, tetangga saya penyakit begini, besoknya mati. Kira-kira kalau ada yang nengok kemudian memberikan pernyataan seperti itu, kalian tambah sehat atau tambah kepikiran? Jangan-jangan. Kau ngelamun aja sakit. Jangan sampai seperti ayam saya ngelamun besoknya mati. Alladzi mata minhu, alladzi yang mana sakit itu mata, telah mati apa Ibnu Mas'ud, telah wafat siapa Ibnu Mas'ud minhu dari sakit. Dan ternyata tidak lama Ibnu Mas'ud itu wafatnya karena memang sebab dari sakit. Dan ini biasa, ya. Rasulullah pun meninggal, wafat karena sakit yang keras. Karena kalau Rasulullah tidak sakit, dalam keadaan bugar, wafat, meninggal, maka akan menimbulkan fitnah. Oh, dia karena sakit. Faqala, maka berkata siapa sahabat Utsman ketika menjenguk, ketika nengok Ibnu Mas'ud, faqala maka berkata, ma tashtaki, apa yang kamu keluhkan? Ma tashtaki, apa yang kamu keluhkan? Padahal dalam keadaan sakit harusnya yang dijawab, apa yang kamu rasakan? Sakit kepala, sakit kaki, sakit hidung, sakit perut, ya. Tapi tidak, yang dijawab oleh Ibnu Mas'ud, qala dzunubi. Qala, menjawab siapa Ibnu Mas'ud? Dzunubi, yang saya keluhkan adalah dosa-dosaku, bukan rasa sakitku. Apa yang kamu rasakan? Sakit hati. Kenapa? Karena dibohongi. Oleh siapa? Oleh laki-laki.
Makanya jangan pernah percaya dengan laki-laki. Semua laki-laki itu pendusta kecuali bapak. Jangan pernah terperdaya dengan rayuan gombal, rayuan maut ya dari seorang laki-laki. Karena laki-laki itu semuanya adalah pendusta kecuali bapak. Bapaklah maka berkata siapa, maka bertanya siapa sahabat Utsman, mantastaki, apa yang kamu keluhkan? Allah menjawab siapa Ibnu Mas'ud, dzunubi, yang aku keluhkan adalah dosa-dosa. Dalam keadaan sakit masih mikirin dosa. Kalau sakit mikirin berobat, duitnya dari mana, ya, sakit sembuh apa tidak. Nah, ini tidak dipikirkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Yang dipikirkan maka malah dosa-dosa. Orang hanya bertanya lagi siapa sahabat Utsman, fama tastahi. Kalau yang telah kamu sebutkan adalah keluhanmu, maka fama tastahi, maka apa tastahi yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan dari keluh kesahmu? Allah menjawab siapa Ibnu Mas'ud, rahmata Rabbi atau rahmatu Rabbi. Yang diinginkan, yang dikeluhkan, yang diinginkan adalah rahmatu Rabbi atau asyahi rahmata Rabbi. Yang saya keluhkan adalah kasih sayang Tuhanku, agar dosa-dosanya bisa diringankan, bisa dihilangkan, bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngomongnya masih dalam keadaan sakit, merintih. Lalu sahabat Utsman bertanya lagi, qala, bertanya siapa sahabat Utsman, afala nad'u laka tabiban? Afala, apakah maka tidak nad'u, mengundang, kami mengundang laka untukmu tabiban, dokter? Apakah tidak perlu kami datangkan untukmu dokter karena kamu dalam keadaan sakit? Bagaimana jawaban dari sahabat Ibnu Mas'ud? Qala at-tabibu amradoni. Jangan kau panggil dokter, karena tabibu, dokter, amradoni, tambah menyakiti aku, akan menambah sakitku, akan menambah sakit. Allah berkata siapa sahabat Utsman, afala na'muru laka bi'ataika, afala na'muru laka bi'ataika. Kalau kamu tidak mau dibawa ke dokter, baik. Afala na'muru laka bi'ataika, afala na'muru, apakah maka tidak memerintahkan siapa kami laka untukmu bi'ataika, untuk memberi kecukupanmu. Kalau kamu tidak mau bawa ke dokter, apakah kami harus memberikan? Apakah kami perlu memberikan kepadamu apa yang kamu butuhkan? Allah menjawab siapa Ibnu Mas'ud, la hajata li fihi, kami tidak memerlukannya. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, walaupun akan diberi sesuatu oleh sahabat Utsman, jawabannya adalah la hajata li fihi, tidak ada kebutuhan bagiku fihi, pada pemberian. Kami tidak membutuhkan uluran tangan. Habastahu anni fi hayati wa tadfa'uhu li 'inda mamati. Dulu pada waktu saya butuh, kamu menahan habasta, kamu menahanku pada pemberian ani dariku, fi hayati, pada waktu
aku hidup sehat bugar, kamu tidak memberi. Wa tadfa'uhu li 'inda mamati. Wa tadfa'u, dan kamu memberikan pemberian, menyerahkan pemberian li padaku 'inda mamati, ketika akan mati, ketika akan datang mati. Jadi saat ini kami tidak membutuhkan bantuan, tidak membutuhkan uluran tangan. Karena saat waktu masih segar bugar, kamu tidak memberikan bantuan. Tapi ketika kami akan meninggal, kamu datang akan menawarkan bantuan. Olah masih tidak putus asa sahabat Utsman. Olah berkata lagi sahabat Utsman, yakunu libanatika min ba'dika. Oke, pemberian itu bukan untukmu, tapi yakunu, pemberian itu ada libanatika, untuk anak-anak perempuanmu. Kamu kan punya anak perempuan yang banyak. Min ba'dika, setelah kamu wafat, pemberian itu akan diberikan kepada anak perempuan. Bagaimana? Apakah kamu akan menerimanya? Qala atakhsha ala banati al-faqati min ba'di inni amartuhunna ay yaqra'na suratal waqi'ah kulla lailatin. Bagaimana jawaban Ibnu Mas'ud? Atakhsha, apakah kamu khawatir? Apakah kamu takut? Ala banati, atas anak-anak perempuanku al-faqati, yang miskin-miskin. Apakah kamu khawatir terhadap anak perempuanku yang miskin? Mimba'di, setelah aku meninggal. Inni amartuhunna, sesungguhnya amartu, telah memerintahkan aku, hunna, kepada anak-anak perempuanku yang miskin-miskin tadi, ayyaqra'na, untuk membaca, mereka membaca surat al-waqi'ah, surat al-waqi'ah, kulla lailatin, setiap malam, kulla lailatin, setiap malam. Apakah kamu khawatir, kata sahabat Ibnu Mas'ud, sehingga kamu tetap memaksa ingin memberikan bantuan kepada kami menolak, kemudian kamu tetap akan memberikan untuk anak-anakku yang perempuanku yang miskin? Tidak, saya tidak akan khawatir. Walaupun kamu tidak memberikan bantuan pun, anak-anak kami, perempuan-perempuan kami yang miskin-miskin itu, sudah aku perintahkan mereka untuk membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam. Fa ini, karena sesungguhnya aku sami'tu, telah mendengar siapa aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, karena aku telah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, catat ini agar kalian nanti tidak miskin di masa yang akan datang. Kalian tidak meninggalkan keluarga-keluarga yang miskin, tidak mewariskan kemiskinan kepada generasi-generasi setelah kalian. Adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di dalam kitab Hasyiah As-Shawi. Anda percaya? Anda yakin? Mari kita amalkan. Bagaimana buktinya? Bagaimana bunyinya? Man qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Diulangi lagi. Man qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Man, barang siapa saja qara'a, membaca surat al-waqi'ati, surat al-waqi'ah, kulla lailatin, setiap malam, lam tusib, maka tidak akan mengenai tidak akan mengenainya faqatun, kemiskinan, abadan, selamanya.
Makanya program SWAPS ini dirancang dengan rancangan, dengan dasar pemikiran, dalil-dalil yang valid dan akurat berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita juga diperkuat dengan dialog antara sahabat Utsman dengan sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi barang siapa yang membaca Quran surat Waqiah kulla lailatin setiap malam lam tusibuhu faqatun abada, maka tidak akan mengenainya, tidak akan pernah menyentuhnya, tidak akan pernah datang kepadanya faqatun kemiskinan abadan selamanya. Jadi kalau kalian sebagai pedagang jangan lupa setiap malam wiridannya Waqiah. Kalian sebagai juragan petani yang kaya raya, yang sawahnya banyak, jangan lupa baca Waqiah. Kalian pekerja kantoran, pekerja buruh pabrik, pekerja jasa online, jangan lupa setiap malam baca Waqiah. Apalagi kalau baca Waqiahnya pagi dan sore. Maka inilah program yang dirancang oleh Pondok Pesantren Barokah Rahman agar kalian menjadi orang yang kaya di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kalau kaya kalian bisa zakat fitrah, bisa zakat harta, bisa membantu orang. Kalau kalian kaya, kalian bisa berangkat haji. Nah, banyak kepentingannya apabila kalian kekayaannya didermakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk memperkaya tentang khosois wa fadail semuanya sudah dikaji dulu beberapa pertemuan yang lalu dengan kitab Fazinatul Asrar Jalilatul Azkar karangan Syekh Muhammad Haqqi An-Nazi. Namun sekedar mengingatkan ini ada beberapa keutamaan membaca surat Al-Waqiah. Setidaknya ada 8 keutamaan membaca Quran surat Al-Waqiah. Yang pertama, kemarin muhtawa surah kandungan surat Waqiah dalam kitab At-Tashil juga kandungannya ada 8 apa 6? Nah, 8. Sekarang keutamaan Waqiah juga setidaknya ada 8. Yang pertama tadi hadis dari sahabat Utsman dan Ibnu Mas'ud. Berbicara tentang apa tadi hadis tadi itu? Tentang apa? Tidak akan tersentuh. Ya, tidak pemikiran, kefakiran, tidak akan mengalami kemiskinan. Tidak akan mengalami kemiskinan. Tapi ikhtiarnya tetap dilaksanakan. Jangan baca Waqiah saja tapi tidur terus. Pak, yang penting Waqiah. Ya. Ikhtiarnya tidak dilaksanakan. Ikhtiar Waqiah, kemudian juga usaha juga ikhtiar. Berusaha juga ikhtiar, baca Waqiah juga ikhtiar. Jadi kita ikhtiarnya ditambah lagi sehingga menjadi banyak, insya Allah nanti akan hilang kemiskinan yang ada pada kita dan generasi-generasi selanjutnya. Kalian punya anak kaya-kaya semua. Nah, jangankan anak yang kita aja pengen kaya, ya. Kita aja nanti calon orang tuanya juga pengen kaya. Karena kalau kemana-mana kira-kira ada kepanasan, pengen ke mall, ada kepanasan,
berdua-duaan nggak kepanasan. Berarti harus punya beca. Beca juga sama itu panasan. Ya. Atau cator, beca motor, kaisar. Yang penting pakai tutup. Kata panasan. Motor juga bisa sekarang, motor dengan payung. Tapi yang normal adalah kendaraan roda 4, mobil. Ya. Kalian tinggal pilih mau mobil produk Cina atau produk Sunda. Ya. Sekarang yang di depan kita banyak produk-produk Sunda. Ada Xenia, Xenia. Ada Avanza, ada Teraos, Terios. Itu produk Sunda semua. Ya, tinggal milih kamu, ya. Kalau kamu kaya, kalau kaya mau ke mall bawa Andin, ya. Mas Al bawa Andin gak kepanasan, ya. Pak, saya mau sepeda aja, ya. Tombolnya pakai sepeda. Di satpam, di pos satpam udah ditahan, udah. Kamu nggak boleh masuk. Kenapa? Bawa sepeda. Sepedanya sepeda ontel. Apalagi kalau kalian nanti punya apa di atas mobil yang mewah, yang tidak usah buka tutup lagi, langsung buka sendiri. Pintu. Itu sendiri tinggal dulu. Tutup sendiri. Lagi Alphard. Jadi nggak susah-susah lagi buka pintu, ya. Orang kaya selain mobil apa yang dimiliki? Memang tidak ada beca. Kereta milik negara bisa. Pesawat, ya, beberapa artis ada yang memiliki pesawat pribadi. Nanti kalian kalau pertemuan alumni parkirnya di sini pesawat. Di depan pesawat. Ada yang di atas, saya di atas saja ya. Di atas jemuran. Ada yang pesawatnya kecil, ya. Saya di atas pohon, capung. Tidak bisa dibayangkan nanti 10 tahun yang akan datang Bapak dan kalian sudah sukses semuanya, kaya semuanya. Bangunnya aja istrinya nggak 1, 2, 3. Rumah orang kaya rumahnya beda, ya. Pagernya kayak pager kabupaten. Kamu masalah pagernya kayak kabupaten, kumisnya kayak pager kabupaten. Rumahnya besar, lantai 2. Rumah besar lantainya 2 doang. Ya, yang dimaksud lantai 2 itu 2 tingkat, 3 tingkat. Inilah nikmatnya jadi satu. Rumah besar, lantainya 2 Pak. Kurang modal. Kalau orang kaya lagi, ada lagi rumah besar lantai 2 dengan menggunakan lift. Di depannya kolam renang.
Airnya orang kaya tidak hanya air dingin, panas dingin meriang. Begitu dibuka, ya kepanasan kecilin, ya atau pendinginannya jadi hangat. Kalau kedinginan jadi beku dan keriput. Kepanasan juga melonjak. Begitu masuk hitam keluar putih, nah kepanasan. Lama berendam, dia lupa yang dibuka adalah keran yang panas. Apalagi CCTV disiapkan supaya kalian tidurnya banyak pembantu rumah tangganya, ya, bagian masak, bagian nyuci, bagian nyetrika, bagian nyiapkan tamu, bagian ngomong anaknya babysitter, bagian ngomong bapaknya. Dasar itulah orang kaya. Kalau mau liburan tidak cukup. Kalau kita kan liburan ke mall sudah merasa terhibur, ya. Tapi kalau orang kaya destinasinya sudah ke luar negeri, Abu Dhabi, ke mana lagi, Australia, ke Amerika, ya, Kanada. Atau paling sedikitnya ke Bali, santai di pantai. Kalau kita cukup ke pasar-pasar tradisional, ya, yang becek-becek, ya. Bau-bau tapi nikmat. Itulah bagian dari kekuasaan Allah sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Jadi enak orang kaya, walaupun nanti di akhirat pertanyaannya banyak. Jadi nanti kalau kalian mau milih mana, mau kaya atau miskin, ya. Kalau miskin itu nggak ditanya lagi, masuk surga, masuk. Loh, dulu pakai sepeda doang masuk surga loh. Nggak ada pertanyaan. Di dunia saja kalau bawa motor ditangkap oleh polisi, ditanya SIM-nya ada enggak, STNK-nya, BPKB, STNK-nya masih hidup enggak, pajaknya, kalau enggak suruh bayar dulu. Di banyak pertanyaan. Begitu juga di kalau sepeda ada enggak yang bilang sepeda? Mang, berhenti mang, mana surat-surat udah hilang, zaman tong saya dulu. Langsung masuk ke surga. Kalian mau orang miskin masuk ke surga atau menjadi orang kaya masuk ke surga? Orang sedang ya. Jadi kalau sedang itu dia tidak kaya mah, dia tidak miskin mah, yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Yang setia. Kalau kaya juga jangan, kalau miskin juga jangan. Tapi ketika kalian diberikan kekayaan, maka harus bersyukur dan harus berbagi dengan orang miskin, peduli dengan orang miskin. Kalau kamu jadi orang miskin, bersyukur dan bersabar. Bersyukur dan bersabar. Dengan sabar dengan kemiskinannya, jangan sampai akhirnya dengan miskin itu kalian masuk ke dalam neraka. Miskin, taat beribadah, kemudian tetap sabar, tetap setia, diberikan pengertian keluarganya, anak-anaknya, itu lebih baik daripada orang kaya yang kemudian tidak beribadah dan sombong, pelit, buji, apalagi
Yang kedua dikabul hajat kebutuhannya. Jadi kalau kalian punya cita-cita, maka iringilah cita-cita itu dengan surat Al-Waqiah. Yang ketiga, mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, itu rezeki yang tidak disangka-sangka. Pak Hari dapat tuh Pak Hari. Mendapatkan rezeki yang tidak terduga, yang tidak disangka-sangka. Kalau kalian dapat kiriman, ya, masuk SMS, Anda mendapatkan hadiah pemenang 150 juta dari PT Anu. Begitu dihubungi kok sian dulu. Atau rumah, bedah rumah, uang kaget, ya, apa lagi? Door prize dan lain. Nikah lagi. Nikah gratis. Nikah lagi. Nikah gratis. Roman pengen nikah tapi gratis kan. Roman ada pasangannya kan? Oh, ada. Ini. Masih kecil dengan pasangan-pasangan dulu. Belajar, berbagi, ya, berprestasi, bekerja, bahagiakan orang tua. Nanti kalau sudah cukup waktunya, laki-laki minimal, ya kalau dari satu, rata-rata satu itu antara 23, 24, 25. Menikah. Perempuan kalau udah sampai satu, ya minimal berapa usianya? 19, 20, 21. Laki-laki sebelumnya 21. Tapi berarti kalian sudah mulai 19 ya belum? Belum ada 19 ya. Tapi diharapkan kalian tetap matang dulu usianya, karena matang usia nanti tidak akan mengumbar emosi sehingga akan mampu mempertahankan keluarga. Karena kalau pernikahan dono, pernikahan dini, karena kalau pernikahan dini, ya, maka banyak resikonya, ya, resiko apa? Tidak stabil di emosi dan juga kekurangan pengetahuan tentang mengurus rumah tangga. Namanya nanti akan terlengkap. Tambah lagi kesiapan mencari rezekinya belum penuh. Yang keempat, diberikan rezeki yang luas tanpa sulit. Diberikan rezeki yang luas tanpa sulit. Modalnya hanya doa selama. Ustaz, ini kambing saya hilang Ustaz. Cari di polsek, ya. Tapi karena dia yakin, udah Bismillahirrahmanirrahim, nanti kambingnya pulang sendiri. Kayaknya kambing orang pulang ke rumah, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa apa, dengan kekuasaan Allah, ya, akan diberikan rezeki yang luas tanpa sulit. Artinya tanpa sulit,
Orang-orang yang wajar usaha sampai mengeluarkan tenaga, menghabiskan waktu ya dengan upah yang sama, kalian dengan santai tapi juga tidak meninggalkan tugas, tidak mengurangi kualitas tugasnya. Yang kelima, berhubungan dengan harta kekayaan. Jadi kalau kalian pengen hartanya berlimpah, maka salah satunya adalah mendawamkan istiqomah baca surat Al-Waqiah. Yang keenam, meringankan siksa mayit. Jadi baca Waqiah untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, setelah Yasin dilanjutkan dengan Waqiah, meringankan siksaan mayit. Yang ketujuh, meringankan sakit. Kalau lagi ada yang sakit yang ringan maupun yang berat, ya, bacakan surat Waqiah. Insya Allah sakitnya menjadi ringan. Yang 8 terakhir, supaya cepat melahirkan. Jadi kalau memang sudah waktunya bulannya melahirkan tapi susah melahirkan karena posisi bayi, ya, kesehatan ibu dan lain sebagainya, maka kalian bisa bantu dengan membaca Quran surat Al-Waqiah. Demikian banyaknya manfaat dan keutamaan surat Al-Waqiah. Mari kita terus baca, ya. Mari kita terus gaungkan, mudah-mudahan semua keutamaan akan bisa kita raih dengan keyakinan yang mantap, ya, keyakinan yang mendalam terhadap keistimewaan dan keutamaan surat Al-Waqiah. Mari kita akhiri dengan doa kepada Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.